Assalamualaikum, hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan ya ngikutin selalu kegiatan aku. Ini persiapan untuk bikin menu sahur kita ya teman-teman, karena besok kita udah mau puasa. Ini tadi pagi aku ke warung salah ya teman-teman. Aku belanja ke pasar dan aku belanja cuman segini aja ya teman-teman. Ini aku udah beli, ada bumbu dapur, kelapa, daging, cabai merah, ada wortel juga teman-teman. Dan di sana juga ada tepung per tepung-tepungan ya. Karena tadi aku ke pasarnya itu rencananya cuman mau beli daging aja dan sama bumbu-bumbu dapur gitu ya teman-teman. Tahu-taunya pas di pasar ya begitulah kalau ibu-ibu ya teman-teman. Ada aja yang nampak pas sudah di pasar ya. Dan inilah dia penampakannya yang udah aku beli ya teman-teman semua. Aku itu juga beli tepung terigu, tepung kanji atau tapioka gitu ya. Dan tepung panir juga, ada wortel juga ya teman-teman. Di sini aku beli cabai merahnya 2 macam, ada yang halus dan ada yang masih utuh ya teman-teman. Di sini lanjut aja, aku udah buru-buru ya teman-teman. Di sini aku mau lanjut aja mau memasak. Di sini pertamanya aku potong daging dulu. Tadi pas di pasar itu minta potongin, cuman kata bapaknya dia rame nggak bisa bantu potong, ya udah nggak apa-apa. Kita potong aja di rumah ya teman-teman. Ini di tempat aku harga daging sekarang sangat wow ya teman-teman. Tadi aku belinya per kilo itu 150.000. Kalau di tempat teman-teman harga daging berapa teman-teman? Di tempat aku mungkin karena pas hari H-nya kali ya teman-teman, jadi harganya ya lumayan juga. Dan tapi aku belinya tidak sampai 1 kilo, cuman setengah kilo aja, karena ini requestan Pak suami minta dibikinin kalio daging ya teman-teman, yaitu khasnya dari Padang banget. Yuk teman-teman, mari ikuti aku untuk memasak. Dan ini untuk tetelannya aku nggak kasih masuk ya teman-teman, karena aku tidak begitu suka dengan tetelan sampai belepotan aku ngomongnya ya teman-teman. Di sini setelah aku bersihkan ini daging, aku mau rebus dulu ya teman-teman. Aku selalu begitu, daging ini selalu aku rebus dulu. Ini aku rebusnya pakai daun salam dan pakai jahe yang udah halus juga ya. Dan inilah dia penampakannya teman-teman semua. Ini udah aku rebus dan aku tambahkan air kelapa biar dagingnya itu lebih empuk ya teman-teman. Itu tipsnya dari aku. Mungkin teman-teman udah sebagian juga udah tahu ya. Ini resep turun-temurun dari ibu aku ya teman-teman. Ibu aku selalu masak, kalau yang masaknya agak lama itu dipakai air kelapa begini. Dan selesai di bagian daging itu, kita tinggal daging ya teman-teman yang udah direbus. Aku mau peres ini santan dulu ya teman-teman. Ini untuk santan awalnya sebelum dikasih air udah aku pisahin. Dan lanjut aja untuk santan seterusnya. Oh ya teman-teman, ada yang tahu nggak kalau kata orang tua dulu, kalau bikin santan itu harus sampai 3 kali peras ya teman-teman. Dan di sini aku lanjut aja mau blender bawang merah, bawang putih, ada jahe sama kunyit ya teman-teman. Ini jahe dan kunyitnya. Ini untuk bumbu aku takar sendiri aja ya teman-teman. Dan ini ada kemiri juga. Dan di sini ada laos juga ya teman-teman. Itu bumbu fresh yang aku pakai, yang tidak bisa ditinggal kalau untuk masak daging yang pastinya ya teman-teman semua. Aku masak ini nggak pernah nanya-nanya bumbu ke siapapun ya teman-teman. Walaupun itu ke ibu aku sendiri, aku belajar masak ini ya setelah menikah aja ya teman-teman. Kalau untuk bumbu dan bahan-bahan gini aku dulu pernah, kalau zaman dulu pas orang tua masak kita ikut juga ya teman-teman, jadi aku udah tahu dari sana. Inilah dia teman-teman, santan kelapa, santan kental, kentang, bamar baput iris, bumbu halus, cabai dan daun-daun bumbu halus ya teman-teman. Daging yang sudah direbus, itu dagingnya udah aku rebus ya teman-teman. Ini bawang merah, bawang putih iris ini untuk aku tumis.
Jadi ikuti aja langkah-langkah selanjutnya ya teman-teman. Rasanya mantul banget teman-teman. Di sini aku pakai cabenya tidak terlalu banyak. Itu hanya 1 ons aja ya teman-teman. Karena anak-anak aku tidak penyuka pedas sama kayak aku. Aku yang pedas-pedas banget sih enggak juga. Cuman Pak suami ya penyuka pedas ya teman-teman. Wajar kalau kata aku laki-laki penyuka pedas ya. Jadi inilah menu untuk makan sahur kita nanti ya teman-teman. Jadi di sini aku bikinnya sedikit aja, tapi hasilnya nanti bisa banyak ya teman-teman. Jangan khawatir dengan hanya daging yang 1/2 kilo. Di sini lanjut aja, kita mau memanaskan minyak goreng dulu dan menumis bawang merah, bawang putih yang pastinya ya teman-teman. Di sini kita menumisnya hanya sampai keluar aroma harum dan wanginya aja ya teman-teman. Langsung aja kita masukin per daun-daunan dan aduk-aduk gonsreng-gonsreng sampai dia tercampur rata. Inilah dia teman-teman, wangi harum banget. Dan setelah ini baru deh aku masukin itu bumbu halus yang tadi aku haluskan pakai blender ya teman-teman. Ini dia yang udah bumbu halusnya. Jadi kita aduk-aduk. Kita tunggu sebentar sampai dia benar-benar meresap dan menyatu dengan cabai. Baru setelah itu nanti kita masukkan santannya ya teman-teman semua. Ini dia udah agak tanak ya, udah kelihatan ya teman-teman. Ini lanjut aja kita masukin santan yang pertama ya teman-teman, yang santan yang banyak airnya. Dan untuk santan kentalnya nanti aku tambahkan pas udah mau diangkat ini atau pas udah mau matang ya teman-teman. Di sini aku menambahkan untuk santannya perlahan aja. Kita aduk-aduk aja sampai dia mendidih ya teman-teman. Di situ aku menambahkan bumbu halus atau bumbu instan gitu ya teman-teman, yang khususnya untuk masak daging. Kalau sekarang mah enak ya teman-teman, semuanya udah ada yang instan, apa aja mau dimasak udah ada yang instan. Cuman aku paling jarang juga make yang instan itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk masak daging selalu aku campur dengan bumbu fresh yang aku blender sendiri. Sebenarnya untuk perbumbuan itu lebih enak diulek ya teman-teman. Ya sudahlah, kita nikmati aja apa yang kita bisa ya teman-teman. Di sini aku udah memasukkan dagingnya aja terlebih dahulu biar dagingnya itu lebih empuk ya teman-teman. Karena anak-anak dan Pak suami aku tidak suka yang alot dagingnya atau yang belum empuk banget gitu ya. Dan ini setelah santannya menyusut, langsung aja aku tambahkan kentangnya. Aku masukin itu kentang ya teman-teman. Kita tunggu sampai benar-benar agak menyusut dan ini dia santan kentalnya sudah aku tambahkan. Dan tidak lupa cek rasa ya teman-teman semua. Di sini udah paskah rasanya apa belum? Lalu aku tambahkan di sini juga kaldu bubuk atau penyedap rasa yang rasa sapi juga ya teman-teman semua. Dan ini setelah dia mau matang, ini udah jadi ya teman-teman. Menu sahur kita, menu makan sahur nanti ya teman-teman. Semangat puasa semuanya ya teman-teman. Dan aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah setia selalu ngikutin kegiatan aku. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya teman-teman semua, agar aku makin semangat lagi berbagi resep masakan aku setiap harinya. Apalagi besok pas mau puasa ya teman-teman. Pasti kita itu bingung mikirnya mau masak apa, karena kalau puasa itu pasti masaknya itu beda-beda ya teman-teman. Seleranya maunya ganti tiap hari. Dan ini sudah kelihatan ya teman-teman, itu udah nampak minyaknya juga udah keluar. Ini pertandanya udah matang ya teman-teman. Kalio daging ala-ala aku sudah jadi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang juga bisa contoh atau niru resep aku ya teman-teman, dijamin mantul ya. Nanti buat resep dan bahan aku tulis juga di deskripsi ya teman-teman semua. Dan selamat berpuasa juga buat teman-teman keesokan harinya. Semoga puasa kita lancar ya teman-teman semua. Dan semoga teman-teman tidak bosan-bosan juga ngikutin selalu kegiatan aku, kegiatan ibu rumah tangga yang itu ke itu aja.
Waduh, enak banget ya ini teman-teman, kalionya, kalio daging. Dan kegiatan aku udah berakhir ya teman-teman. Sampai di sini aja. Ikuti juga kegiatan aku selanjutnya. Bye bye, terima kasih banyak teman-teman.